Syukur pagi hari ini kita masih sehat, sahabat berkumpul di tempat ini. Amin. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita mau doa pengampunan kepada Tuhan. Kita mau minta pengampunan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan kami Tuhan di tempat ini. Layakan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Layakan kami Tuhan masuk ke dalam altar kudus-Mu. Ampuni kami Tuhan.
pikiran kita kepada Tuhan. Kita tahu semua pada hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kasih dan anugerah-Mu di setiap kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali di bait-Mu yang kudus Tuhan, bukan karena kekuatan kami Bapa, bukan karena kehebatan kami, dan bukan karena kami diberkati, bukan karena kami disembuhkan Tuhan, dan bukan karena kami dipulihkan, tapi yang kami tahu Bapa, oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih atas semua kekuatan baru, harapan yang baru Kau berikan di setiap kehidupan kami Bapa. Kalau kami boleh melewati hari-hari kami dari tahun 2025, dan kami kini masuk di minggu kedua Tuhan di tahun 2026. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu yang begitu sempurna di setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang sanggup menyertai kami Bapa. Bapa, pagi hari ini kami datang bersama seluruh umat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Bangsa ini boleh ada sampai hari ini Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa. Kau berkati pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga pemimpin bangsa ini boleh bekerja memiliki hati yang takut akan Kau Bapa. Kau berkati juga seluruh anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan di bangsa ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, agar mereka semua bisa menjalaninya dengan penuh sukacita Tuhan, dengan penuh pengharapan kepada-Mu Bapa, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang adil, bangsa yang berdaulat Tuhan. Kau berkati seluruh anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini. Biarlah melalui mereka semua Tuhan, bangsa ini dipulihkan. Terima kasih Roh Kudus, hamba serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkarya di tengah-tengah bangsa ini. Bapak, hamba juga berdoa untuk seluruh gereja-Mu pada hari ini Tuhan, yang sedang beribadah dimanapun gereja-Mu berada Tuhan, di seluruh dunia Bapak. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati juga setiap gembala sidang yang sudah Kau utus, Kau tempatkan mereka dimanapun mereka berada Bapak. Kau cukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan Tuhan di dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Kau yang terus memimpin dan menyertainya, sehingga di dalam pelayanan Tuhan seluruh gembala sidang-Mu yang sudah Kau tempatkan di mana mereka berada, mereka semua boleh menangkap banyak jiwa Bapak, dan seluruh negara semua Tuhan boleh menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba serahkan semuanya gereja-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin dan menyertai gereja-Mu, sehingga gereja-Mu boleh terus bertumbuh, boleh terus berbuah Tuhan, menjadi gereja yang diberkati Engkau. Bapak, hamba juga membawa gereja-Mu di tempat ini, GBI Gading Serpong, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu. Gereja-Mu boleh ada sampai hari ini Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Kau berkati WL, Kau berkati singer Tuhan, Kau berkati juga tim musik Bapak, agar melalui mereka semua Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya nama-Mu yang dimuliakan Bapak. Terima kasih atas semua pimpinan dan penyertaan-Mu untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kasih dan anugerah-Mu selalu menyertai mereka. Bapak, hamba juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bu Jenny Setiawan. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih atas semua pimpinan-Mu, atas anugerah-Mu, atas semua karya-karya-Mu Tuhan. Kau berkati pelayanan Bapak dimanapun hamba-Mu berada. Kami percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, hamba-Mu boleh menangkan banyak jiwa Bapak. Dan Kau cukupkan semua apa yang menjadi kebutuhannya dalam pelayanannya. Kami percaya Engkau sudah siapkan semuanya Tuhan. Terima kasih atas semua kasih-Mu, atas semua anugerah-Mu yang Kau berikan untuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba serahkan semuanya, segala pergumulannya juga ke dalam tangan-Mu. Percaya Roh Kudus-Mu yang terus memimpin dan menyertainya sampai pada hari ini Bapak. Bapak, hamba juga berdoa untuk setiap komsel-komsel yang ada Tuhan. Kau berkati komsel-komsel yang ada di gereja-Mu Bapak. Kau berkati juga setiap ketua PKS,
Mampukan kami semua Tuhan sebagai ketua PKS untuk kami bisa menjalani konsel-konselmu yang ada di tempat ini Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa Bapak. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu untuk setiap konsel-konsel yang ada. Kami percaya Tuhan, kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-Mu di setiap konsel-konsel kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak, kalau pada hari ini kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah Kau utus kemari Tuhan. Kau berkati semua kata demi kata Bapak yang disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini. Biarlah semua itu menjadi rangkuman yang indah di dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu juga Bapak. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu untuk hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu boleh ada sampai hari ini Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk ruangan di tempat ini. Jika ada kuasa-kuasa roh-roh yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat yang ingin mencoba menghancurkan hati dan pikiran kami, untuk kami tidak bisa fokus pada firman-Mu Tuhan, kami perintahkan keluar dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh tinggal diam di tempat ini, menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah nanti Tuhan. Kami boleh pulang dengan membawa sukacita yang baru, berkat yang baru, pengharapan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, hamba serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang berkarya di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Bapak, hamba serahkan semuanya dalam tangan. Mari kita angkat persembahan kita. Bapak, kalau sebentar juga hendak memberikan persembahan kepada Tuhan, biarlah semua apa yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, boleh menjadi harapan bagi kami juga Tuhan, sehingga apa yang kami berikan boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, masyarakat semuanya dalam tangan. Dan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan kita. Yes,
Ibadah sekolah minggu sudah aktif lagi mulai minggu ini. Setiap hari minggu jam 8 pagi waktu ini. Dan ibadah minggu umum beraya jam 10 pagi waktu ini. Inti Tuhan Allah kita sama-sama renungkan melalui channel YouTube GBI Gading Serpong mulai jam 3 pagi setiap hari. Ini adalah gerakan doa ministry Yeremia Ministry setiap hari 24 jam bagi Bapak Ibu yang berniat untuk berdoa bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita, mulai bergabung bersama kami. Ini ada jadwal komsel kita setiap minggu, komsel Joy, komsel Berkat, komsel Victory, komsel Pelos. Diharapkan semua jemaat bisa bergabung dalam komsel yang terdekat, hubungi kota persennya sekretariat oleh saudari Michelle. Oh, ada WBI Bapak Ibu hari Sabtu ini jam 4 sore tempat ini. Ibu-ibu boleh bergabung dengan ibadah WBI. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Mari buka hatimu. Kita akan fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ada setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kebenaran itu Tuhan.
kami terus menyembah-Mu Tuhan. Biarlah mata kami terus memandang Raja di atas segala raja, milik kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Dan selama kami hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Kami terus memandang Engkau sebagai sumber pahala, sumber kekuatan, sumber sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tapi Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih kami telah menaikkan pujian bagi-Mu, kami telah memberikan persembahan kami bagi-Mu, dan saatnya sekarang kami mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang kami butuhkan, firman-Mu itulah yang menjadi pedoman bagi hidup kami, untuk kami melangkahkan kaki kami di dalam dunia yang gelap itu. Karena itu Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami tertuju pada firman-Mu, dan biarlah firman yang disampaikan boleh melekat di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, pertama-tama selamat tahun baru. Karena Januari belum lewat kan, jadi masih boleh kasih selamat tahun baru ya. Haleluya. Nah saudara-saudara, dalam bulan ini gereja kita mengusung satu tema yang sangat kita butuhkan, yaitu tentang sumber ya. Allah itu sumber segalanya ya, sumber kebahagiaan, sumber perlindungan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, ya segalanya Tuhan itu sumber. Dan hari ini kita bicara tentang Allah sumber kebenaran ya. Nah kalau dikatakan sumber berarti apa itu artinya? Sumber semua berasal dari Dia ya. Dari kalau Allah dibilang Allah sumber, maka semuanya berasal dari Allah ya. Semuanya, apa yang ada di dalam kehidupan kita, apa yang ada di dalam dunia kita,
itu semua bersumber dari Allah. Nah, saudara-saudara, kalau Allah sumber kebenaran, berarti kebenaran itu bersumber dari Allah. Ya. Allah itu sumber kebenaran. Nah, kenapa Allah itu bisa disebut Allah sumber kebenaran? Dia itu sumber kebenaran. Ya, tentu ada beberapa hal. Yang pertama, mengapa Allah bisa disebut sumber kebenaran? Karena dia adalah Allah yang benar. Ya, itu kan udah pasti kan? Karena dia Allah yang benar, maka dia bisa menjadi sumber kebenaran. Ya, kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi pertama, kenapa Allah itu disebut sumber kebenaran? Karena dia adalah yang benar. Ya, dia ada yang benar dan kita itu hidup di dalam dia, hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran, tentu hidup kita juga harus benar, ya kan? Ya, karena apa? Karena kita minum dari sumber kebenaran, ya. Jadi kalau sumber kebenaran itu memenuhi hidup kita, harusnya kita itu hidup benar juga, betul nggak? Ya, ya. Coba lihat kanan kirinya, ada orang benar di sini. Iyalah, ya kan? Ya, jadi pertama, kenapa Allah disebut sumber kebenaran? Karena dia adalah Allah yang benar. Dan berikutnya, karena dia adalah kebenaran yang sejati. Nah, itu bukan kebenaran abal-abal ya. Ya, biasa kan ada biasa abal-abal ya. Tapi ya nggak boleh ada yang palsu, saudara, ya. Dan kebenaran yang Allah miliki itu adalah kebenaran sejati. Yohanes 14 ayat 6 dan 7, kata Yesus kepadanya, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya. Nah, coba lihat di sini. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi komplit itu. Ya. Kebenaran yang sejati itu tidak hanya secara teori aja benar, tetapi dia menunjukkan dirinya adalah jalan. Ya. Dia jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Kalau dia itu bukan kebenaran yang sejati, nggak mungkin kita itu bisa sampai kepada Bapa. Ya. Tetapi karena dia ada kebenaran sejati, dia berasal dari sorga, tentu dia menjadi kebenaran yang sejati. Dan itulah yang membuat kita dapat mengenal Bapa. Kita dapat bisa mendapatkan jalan menuju kepada Bapa itu. Ya. Jadi mengapa Allah disebut sumber kebenaran? Pertama tadi apa? Karena dia adalah kebenaran itu sendiri, saudara. Dan kebenarannya itu adalah kebenaran yang sejati. Ya. Dan bukan hanya dirinya saja, tetapi firman-Nya juga adalah sebuah kebenaran. Ya. Firman-Nya adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 160, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum itu, hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Ya. Firman-Nya, dasar firman-Nya adalah kebenaran. Apa yang diucapkan adalah kebenaran. Tidak ada yang salah, saudara, ya, di dalam firman Tuhan itu. Kalau kita manusia gimana, saudara? Banyak salahnya ya. Janji palsu, saudara. Banyak apa? PHP, saudara. Kadang-kadang bukan ucapan kebenaran yang kita ucapkan itu, ya. Tetapi apa? Ya, ucapan yang sembrono. Firman Tuhan bilang gitu ya. Jangan kamu mengucapkan kata-kata kotor yang sembrono itu, ya. Jangan, saudara. Ya.
yang nggak ada gunanya itu, kata-kata yang tidak mengandung kebenaran. Berarti apa itu? Kata-kata dusta, ya, kebohongan. Apalagi itu, kalau bukan kata-kata kebenaran, apa yang keluar? Ngomongin orang, gosip, bukan kata kebenaran kan? Dan ya gosip itu sebetulnya benar sih, benar, cuma ditambah-tambahin gitu, ya kan? Jadi merusak akhirnya, menghilangkan kebenaran itu, ya. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita belajar, saudara, ya, karena kalau kita Tuhan itu menjadi sumber kebenaran bagi kita, saudara, ya, firman-Nya adalah kebenaran, maka ucapan kita juga ucapan yang benar. Jangan ngata-ngatain orang, saudara, ya. Masih ada yang suka ngata-ngatain orang nggak sih? Ya. Kata-kata apa, kebun binatang kali ya? Boleh kau. Jangan, saudara, ya. Kalau kita itu setiap kali ucapkan yang kata-kata begitu, itu kan menandakan bahwa tidak ada kebenaran di dalam hidup kita, saudara. Ya. Padahal kita ngaku, nyanyi lagi tadi kan, Yesus kau kebenaran, terus apa? Yang jadi be careful, hati-hati ya dengan kata-kata kita. Ya. Kalau Tuhan sumber kebenaran, firman-Nya adalah kebenaran, firman-Nya itu memenuhi hidup kita, harusnya itu kita jadi benar, ya. Kata-kata kita jadi benar, ya. Nah, saudara, juga kenapa dia itu disebut Allah sumber kebenaran, ya? Karena dia tidak pernah berubah, ya. Kalau sumber yang asli, sumber yang betul-betul, dia tidak pernah berubah, saudara. Ya. Maria 3 ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya. Tuhan itu tidak berubah. Ya. Coba kalau sumbernya itu berubah-ubah, wah, hidup kita itu jadi kacau balau, saudara. Ya, sumber yang kita yakini itu yang menjadi pendorong hidup kita itu berubah-ubah. Wah. Tapi kita bersyukur bahwa Allah sumber kebenaran. Dan Allah itu tidak pernah berubah-ubah. Karena itulah dia disebut sumber, ya, sumber kebenaran. Dan juga saudara-saudara, dia tidak pernah berdusta, ya, dia tidak pernah berdusta. Tadi kan firman-Nya adalah kebenaran, ya, dan di dalam firman-Nya itu gak ada dusta, saudara, ya, dia tidak pernah berdusta. Itu 1 ayat 2, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Mau punya sumber yang berdusta, suka berdusta, bohongin kita, Allah membohongi kita, janji-janji palsu, ada yang mau, saudara, ya. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah itu sumber kebenaran kita, ya. Jadi karena benar, dia nggak berdusta. Kalau dia berdusta, dia nggak benar, saudara, ya. Nah, jadi saudara, kita itu bersyukur bahwa kita punya Allah sebagai sumber kebenaran, ya. Dan ingat saudara-saudara, ya, bahwa kenapa dia itu menjadi sumber kebenaran? Karena di dalam dunia ini sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada yang benar, ya. Mazmur 14 ayat 143 ayat 2, janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan, ya. Nggak ada yang benar kita di hadapan Tuhan. Kita itu udah melenceng, saudara, ya kan? Yang manusia jatuh dalam dosa,
maka hidup kita jadi berantakan. Pikiran kita nggak benar, hati kita nggak benar, perkataan kita nggak benar, tingkah laku kita nggak benar, tindakan kita nggak benar. Ya. Jadi kalau kita itu memang manusia yang tidak benar, kita membutuhkan kebenaran, saudara. Supaya apa? Supaya dia itu membenarkan kita. Nah itu luar biasanya kan, bahwa Allah itu sumber kebenaran. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ya. Ia yang benar, Tuhan yang benar untuk kita, orang-orang yang tidak benar. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya. Dan kita itu dijadikan benar itu, ya bukan sekedar begitu aja, saudara. Kita dijadikan benar oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya. Supaya kita ini yang tidak benar jadi benar. Karena apa? Yang tidak benar itu, kita yang tidak benar, upah dosa ialah udah pasti kemana, saudara, kita kalau nggak benar. Iya kan? Ya. Kita ini manusia celaka, saudara. Ya. Kita tidak benar sama sekali. Karena itu Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang benar itu sumber kebenaran, Dia datang untuk membenarkan kita. Itu kan, ya, kita yang salah dijadikan benar, gitu, ya. Bukan dengan emas perak, tetapi dengan apa? Darah yang mahal, saudara. Darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Dan saudara-saudara, puji Tuhan, ya, karena apa? Karena ketika kita dibenarkan, maka kebenarannya itu adalah kekal, sifatnya kekal, ya. 2 Korintus 9 ayat 9 seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan pada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ya, kebenarannya untuk selama-lamanya. Ya. Jadi Allah itu disebut sumber kebenaran karena kekal kebenarannya itu. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, mari kita juga berusaha untuk apa? Di dalam menjalankan kehidupan kita itu, kebenaran yang muncul dalam hidup kita. Ya. Maka karena Allah itu kekal, nggak berubah-ubah. Harusnya kita juga sebagai pengikut Kristus demikian, kan? Ya. Mungkin waktu kita ikut SPY ada ya dulu ya, MSK ya, kan ada nanti Yesus penguasa tunggal. Nah, betul-betul nggak Yesus itu menguasai, menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita itu? Ya. Apakah kita setengah-setengah menyerahkan diri kita pada Tuhan untuk dikuasai oleh Tuhan, atau sepenuhnya? Ya, sepenuhnya. Dan sebetulnya, saudara-saudara, kalau kita itu memahami dan mengerti betul bahwa Allah sebagai sumber, ya, maka kita khawatir nggak dalam hidup kita? Sebetulnya nggak perlu khawatir, saudara. Dia sumber segalanya, kan? Sumber berkat, ya, sumber perlindungan, sumber bahagia, sumber pengharapan. Tetapi juga yang kita bahas hari ini sumber kebenaran. Nah, karena itu, saudara-saudara, inilah harapan saya, saudara-saudara, supaya kita, ya, orang-orang percaya ini yang mengaku menjadi pengikut Kristus, maka kita itu harus utuh mengikuti Yesus itu. Ya, jangan setengah-setengah, ya. Jangan cuma dia, ya, aku senang ikut Yesus karena apa? Dia sumber berkat. Sumber berkat doang, berkat aja yang dikejar, ya kan? Ya. Tapi gimana kehidupan yang lain, saudara? Ya. Kita hidup benar nggak?
Susah hidup benar? Susah nggak hidup benar? Hah? Ngaku aja terus terang. Susah, betul nggak? Susah ya. Godaan dalam dunia ini banyak, ya. Yang membuat kita menjadi tidak benar itu banyak sekali, iya kan? Ya. Misalkan nih, ada HP baru ketinggalan di gereja. HP baru nih, Samsung berapa tuh ya? Paling baru berapa? Nah, iPhone berapa? 17. Ini iPhone 20. Keren. Ketinggalan di gereja. Ya. Iya. Kalau orang benar gimana? Nggak ada orang masuk gini ke sakunya atau, woi, handphone siapa nih ketinggalan? Yang mana saudara? Yang mana? Kan jadi orang benar. Iya. Kalau tuh Allah itu menjadi sumber kebenaran, kita mestinya bertindak benar juga dong. Iya kan? Nggak usah mikir-mikir yang gede-gede bombastis lah. Yang hidup sehari-hari aja. Benar nggak kita itu? Ya. Akunya Kristen, mengikut Allah sebagai sumber kebenaran, ya harus itu benar. Gitu ya. Tadi ngomong juga, ya. Jangan bilang beli bensin, ini banyak nih. Kejadian kan banyak sudah ya. Baru-baru ini ada teman saya baru pecat saudara. Ya. Kalau bagian kendaraan, ketahuan saudara, ya kan? Itu nggak benar, anak Tuhan lagi, ya kan? Ya. Bensin, mesti belinya 20 liter gitu ya. Ya. Isinya cuma 15 liter. Ya. Terus dia mau sama petugas, lu bayarnya coba, lu ganti tuh bomnya. Ya. Bisa ternyata, benar nggak? Nggak benar lah, malu-maluin lah. Ya. Jangan sampai orang di luar sana bilang, ya orang Kristen kok gitu, kenapa hidupnya nggak benar? Malu-maluin, ya kan? Mestinya apa? Bukan orang Kristen kok gitu. Mestinya, oh pantas dia mau orang Kristen, bagus, begitu kan? Ya, hidup benar sudah. Ya, jadi saudara-saudaraku, singkatnya, karena memang faktornya singkat. Tapi mau dibilang apa lagi? Emang itu Allah sumber kebenaran, kita mesti hidup benar. Nggak ada lain, saudara. Hidup kamu melenceng, nggak benar. Perkataan kita ngaco, nggak benar, saudara. Ya, kita mesti hidup benar. Jangan malu-maluin Tuhan, ya kan? Pokoknya mulai hari ini jangan sampai ada yang ngomong dasar orang Kristen. Kok begitu sih orang Kristen? Nggak boleh. Amin, setuju? Ya. Terus dia bilang, pantesan dia orang Kristen, bagus dia. Kok begitu ya? Ya. Demikian firman Tuhan yang singkat, karena mau diomongin apa lagi? Emang Allah itu sumber kebenaran. Ya. Gitu kan. Pokoknya hidup kita mesti benar. Ya. Ayo pemain musik naiklah. Iya, ya. Yang penting saudara kita janji sama Tuhan. Ya. Komitmen sama Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah sumber kebenaran, maka aku sebagai pengikutmu, aku juga harus hidup benar. Setuju? Coba ngomong sama sebelahnya, makanya hidup yang benar. Oh berarti selama ini nggak benar ya? Ayo dah, cepat berdiri, yuk kita nyanyi yang lagi tadi ya. Yesus kau
benar di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah kami, penguasa tunggal hidup kami, Engkau adalah sumber kebenaran. Karena itu kami juga harus hidup benar di dalam kehidupan kami Tuhan. Hidup benar dalam perkataan, hidup benar dalam pikiran, hidup benar dalam tindakan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan memimpin kami. Kalau ada tindakan-tindakan kami yang tidak benar selama ini Tuhan, Tuhan ampunilah kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kami. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Tapi kami juga mau komitmen Tuhan. Hidup kami adalah hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup kami menjalani kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kami yang benar, maka orang akan tertarik kepada Kristus. Orang akan melihat bahwa Kristus ada di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikanlah semua jemaat di tempat ini dalam tahun ini menjadi orang yang lebih benar lagi. Mungkin kami tidak menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan, tetapi kami menuju kepada kesempurnaan itu dengan berkomitmen melakukan hal-hal yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu ya tanam dalam hati kami renungkan, tetapi juga kami melaksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.